Ini kita baru kali ini Gus kesini Gus. Ya kita cari suasana baru. Oke, iya, iya. Biar apa namanya nggak bosen. Ini di Betul. mana sih kita ini? Ini di Situ Burangkeng namanya. Situ Burangkeng. Iya. Di Oh, Situ Burangkeng tuh di bawah ada danau. Enaknya emang jam segini sambil ngopi, sambil apa, sambil mancing. langsung Dia- berenang. Cuma kalau kalau tampang Bang Cecep tuh bukannya mancing ikan, tetapnya. Apa tuh? Mancing masalah. Di masalah Mancing keributan. di keributan. Emang pernah dapat penghargaan. Iya, apa tuh? Iya. Apa namanya? Penghargaan the best ya. Mancing Mania. iya, mancing prahara di hubungan rumah orang lain. Aduh ya Allah. Wah, ini keren banget ya view-nya Gus. Emang view-nya lumayan bagus di sini ya. Di sini ada warung-warung pinggir jalan. Enak kalau kita mampir istirahat sambil cari-cari angin lah di Ini sini. lokasinya di Situ Burangkeng, Situ Berangkeng, Desa Ciledug. Desa Ciledug. Iya. Ciledug. Kecamatan Setu berarti. Kecamatan Setu. Memang di Setu banyak tempat-tempat yang masih asri sih. Iya, masih asli lumayan lah, masih steril lah, cuacanya juga masih bagus gitu kan. Ngomong-ngomong kita ada di warung kopi tapi nggak ngopi nih Gus. Mau ngopi Gus? Lah ini kita dari tadi duduk nongkrong di sini. Tukang warungnya kemana tahu? Gedek. Ya, udah bergeledek di tukang warung. Dek, mau ngopi dari tadi kemana tunggu. Nah, apa sih? Dah. Ngomong doang nih tadi Ini gua tungguin kagak. Warung beneran apa warung-warungan ini? Biasanya beneran. Biasanya Tapi Berarti bukan gimmick ini. bukan bukan. Enggak Belum masalah waktunya sebenarnya. Saya enak-enak Jualan. tidur. Jualan itu warung, isi warung sama tampang itu malan tampang. Malan tampang penjual. Ya, Makanya kita ragu dia bisa bikin kopi apa kagak. Nah, itu masalahnya. Kita tes dah sebelum bikin kopi dah. mau kopi apa nih, abang-abang? Biasa kita mah kopi black. Black. Mm. Oh, kalau di KPKP berarti 200.000. Ya, ya. Kalau di sini mah Tuh, bener buat emang Bang ini. Cecep mah Ini sebenarnya kita bukan racikin dah. jualan ini kayak Berarti formalitas kalau doang ya. 200.000 mau jualan segelas kan langsung nutup. Iya. Yang ini Bang ya. Ya boleh dah. Nih, kalau besok-besok kalau mau jualan kopi 200.000 segelas, Heeh. pakai ini. Pakai gencu aja sekalian. Itu buang jenggot. Saya perlu pakai yang baju tali-tali gitu. Iya. Terus saya mesennya apa? Pakai korek. Keluar Allah. Kayaknya pengalaman sekali. Itu kayak di mana gitu ya. Kayaknya Ustaz kita pengalaman banget. Aduh, Masya Allah. Aduh, tapi emang kadang-kadang kalau ngelihat tukang warung ini, jadi emang nggak cocok dia jadi tukang warung. Cocoknya ada ini. Cocoknya di tukang komedi. Mukanya itu muka apa ya? Berapa Gus? Suka memancing-mancing itu. Yang mancing masalah. Aduh, ya Allah. Aduh, ya Allah. Tapi emang suasana di sore hari begini kita nongkrong, kita menikmati keindahan alam, membahagiakan diri kita gitu kan. Apalagi nongkrong di tempat yang jualannya agak lumayan kocak juga ini. Gitu kan. Jadi kita menghibur diri itu sebenarnya tergantung dari niat kita, Bang Cecep. Oh gitu ya. Kalau niatnya kita mencari kebahagiaan dari fadl dan rahmat Allah yang kita berikan saat ini ke kita, itu bernilai ibadah, bahagia seperti ini. Jadi bahagia itu nggak mesti harus kita jalan-jalan ke Ancol, ke puncak yang butuh biaya besar. Cukup ngopi 2 gelas di sini ngobrol kita 3 jam, Bahagia. bahagia, ketawa-ketawa Walaupun gitu. Utang banyak. Iya, ngopinya 2 gelas, ngobrolnya 3 jam. Makanya lama-lama disembor kita air panas. Lama-lama bini jemput. Pulang. Aduh ya Allah. Bang, Bang, ngomong-ngomong ini sendoknya mana ya Bang ya? Saya baru sehari ini di sini. Bang ini jangan di sini Bang, nutupin kamera. Oh iya Bang, maaf Bang. Nah, pindahin. Oke Bang. Pinjam korek kita. Oh, sip. Pakai Bang. Tapi gini Bang Cecep ya. Ngobrol-ngobrol soal keceriaan gitu kan. Kita balik lagi obrolan. Saya teringat kalau nongkrong di sini gitu, kalau ngelihat Bang Agung itu tukang warung yang seksi ini, pelayan seksi. Jadi saya ingat salah satu sahabat Nabi gitu. Waduh, siapa tuh Gus? Iya. Jadi Nabi ternyata punya sahabat nggak Mukanya kayak saya Gus. Hah? Mukanya kayak saya. bukan kayak Bang Agung. Lagunya dikit kayak mirip Bang Agung. Insya Allah. Jadi gini, Nabi itu punya sahabat nggak melulu orang-orang yang serius, nggak melulu orang-orang yang taat beribadah, gitu kan, rajin beribadah, taat sama Rasul, taat sama Allah, gitu kan. Ini ngaduknya ke kiri apa ke kanan?
kayaknya ke kiri 2 kali. Ke kiri. Nah, berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau diseruput itu bisa kejang-kejang. Cuma kalau saya biasa Bang Cecep nih kalau ngopi, Tapi insya Allah ini aman. bukannya Buatan saya sendok soalnya. yang muter, bukan biasanya saya. Jadi gelasnya Bodinya. Bodinya. Balik lagi Iya. ke soal sahabatnya Nabi. Iya gitu. Jadi kita sambil rileks tapi tetap nggak lepas dari bagaimana kita bercakap-cakap tentang hikmah. Karena hidup itu agar dimanapun berada kita bisa bernilai ibadah tetap. Iya. Karena Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran berpesan kepada Nabi Muhammad, Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Jadi katakan wahai Muhammad, cukup dengan fadl dan rahmat Allah yang aku berikan padamu itu, fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itu kita bisa bahagia. Dengan kopi 1 gelas kita bisa bahagia. Dengan ngobrol di warung yang sederhana ini bisa bahagia. Bercanda-bercanda bahagia. Karena kebahagiaan itu bisa bernilai ibadah. Berarti tandanya kita sudah bisa menikmati fadl dan rahmat Allah yang kita berikan kepada kita saat ini dengan seperti ini. Adanya kita bisa bahagia. Iya. Gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu nggak harus yang mewah gitu. Gak usah. Kira-kira begitu. Gus. Iya betul. Gak usah mewah. Seperti bercanda-canda begini gitu kan. Makanya tadi saya teringat sekali kalau ngeliat Bang Agung, teringat salah satu sahabat Rasul yang kocak. Gitu ada kan. itu. Ada. Rasul bersahabat juga ternyata dengan orang yang punya kepribadian yang kocak, Bang Agung. Oh gitu. Gitu. Dengan kepribadiannya kocak ternyata mampu memberikan sebuah hiburan pada diri Rasulullah gitu. Walaupun terkadang kekocakannya itu sedikit ada pesan, ada apa ya, indikasi emosi lah gitu. Kadang-kadang berlebihan si beliau ini Nuaiman ini. Gitu. Namanya siapa tadi? Namanya Nuaiman. Oh, Nuaiman. Nuaiman. Nuaiman ini salah satu pemuda dari Madinah yang disebut dengan pemuda Ansor. Kalau dalam istilah perjalanan Rasul itu kan ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Kalau Muhajirin berarti rombongan Rasulullah yang memang datang dari Mekah ke Madinah. Kalau sahabat Ansor anggaplah tuan rumah. Itu beliau ini Nuaiman itu sahabat Ansor yang memang beliau juga sama ikut berjuang dengan Rasulullah ketika perang Badar. Itu kan makanya disebut dia menyandang predikat sebagai Ashabul Badrin. Jadi orang yang ikut dalam perang Badar sama beliau juga ikut berjuang. Jadi ngomong-ngomong belum diseruduk. Oh iya Jadi- silakan Gus. Jadi belum saya komentari rasanya apa. Iya. Mudah-mudahan enak Gus. Bil barokatil. Ada. Sama kopi-kopi yang lain rasanya. Alhamdulillah sama. Nggak nyampe 200. Ah? Nggak nyampe 200. Enggak nyampe. Nggak. Ya. Kalau jualan itu enggak cuma komersil aja, Bang Gung. Oh gitu. Harus ada nilai sodokonya dikit. Terus ya udah saya gratis juga. Maunya. Iya. Maunya Ustaz begitu. Tenang aja Gus mah. Iya. Ya gitu. Paling tiap minggu ntar saya kirimin. Kirim kopi maksudnya. Bonnya. Nah ini yang saya suka tuh begitu gitu. Kirain saya udah seneng gitu. Kayak Rasulullah aja. Rasulullah pernah seneng gitu dengan apa ya? Dengan seorang Nuaiman. Satu waktu Rasulullah itu sedang di rumah. Tiba-tiba ada orang yang datang jualan madu banyak. Nah, ketemu Nuaiman. Pas Nuaiman langsung, oh sini bang, tukang madu sini. Iya. Ini kamu mau nggak ini madunya saya borong? Udah pasti lah, orang nama diborong ya. Iya. Borong sama Nuaiman. Tapi dia kagak ngasih duit, tapi ngeborong kagak ngasih duit. Ya udah sekarang begini aja katanya. Lu anterin ke rumah Nabi, ke rumah Rasulullah. Ini madu bawa sih mau ke rumah Nabi. Bilangin dari saya. Gitu. Tukang madu girang. Wow, dia ke Rasulullah, ketuk pintu. Keluar dari Rasulullah. Ini ada madu dari Nuaiman. Wah, gila, hebat. Pesannya Nuaiman. begitu. Iya, kesannya gitu. Buat Nuaiman katanya si madu banyak bener gitu kan. Pas udah dikasih ke Nabi, ya Nabi kan langsung dikasih lagi ke yang lain. Ya. Wah, dibagi-bagi. Bagi-bagi. Bagi-bagiin. Seneng dah. Ada yang nganterin madu, bagi-bagiin. Pas udah seneng, lah itu tiba-tiba yang ngasih madu kagak pagi-pagi. Gitu kan. Mencelobe di situ. Coba, lah, abang ini belum pulang-pulang. Belum. Kenapa? Belum dibayar. Belum dibayar. Ini kan bukannya dari Nuaiman. Betul, dari Nuaiman. Tetapi suruh dibawa ke rumah Nabi, suruh bayar yang Nabi. Jadi Nabi yang suruh bayar. Malah udah dikasih-kasihin. Iya. Akhirnya apa? Ya mau gondok gitu kan. Udah tahu lagu Nuaiman. Tuh. Bayar dah Nabi Ya, semuanya. keceleh dah ya. Kecel ya dah, ampun dah, menang banyak tuh Nuaiman. Nah, suatu saat tanya, ketemu Nuaiman,
dah ibarat bahasa kita. Untung gua ada duit kan gitu. Coba kalau kagak ada duit lah malu tuh orang. Madu udah gua kasihin. Maksudnya apa itu begitu gitu kan? Jangan bikin ulah begitu lagi lah katanya. Ini kalau lagi ada duit kata Nabi. Kalau kagak, maksudnya begini Rasulullah. Jadi saya itu sebenarnya ingin berbuat baik sama Rasulullah, ingin ngasih sama Rasulullah gitu kan. Biar Rasulullah seneng. Ya akhirnya apa? Ada tukang madu, gitu kan? Ya suruh ke rumah Rasulullah, bilang dari saya, anggap itu pemberian saya yang bayar Rasulullah kan gitu. Jadi karena saya nggak ada apa-apa, saya tetap pengen ngasih, ya itu caranya. Allah kata gitu. Jadi akalnya banyak, nggak beda sama Bang Agung. Mirip Abu Nawas, mirip Abu Nawas begitu. Nah itu Nuaiman. Makanya kenapa Rasul itu senang gitu kan sama ulah Nuaiman begitu? Karena apa? Sisi lain, Nuaiman melakukan langkah-langkah seperti itu karena kecintaannya kepada beliau. Pernah ditanya, karena gini, si Nuaiman, sahabat Nuaiman ini punya karakter buruk sebenarnya dalam kesehariannya. Dia itu apa ya? Dia itu orang yang masih seneng dengan mabuk-mabukan. Jadi ternyata Rasulullah itu bergaul dengan para sahabat tidak melulu dengan orang-orang soleh. Dengan anak muda yang memang sering mabuk, sering apa, ya bergaul Rasul. Jadi fleksibel dalam dakwahnya. Akan tetapi Rasul tidak melakukan pembiaran. Enggak. Mentang-mentang fleksibel gaul orang mabuk diantepin dae. Maksudnya begini. Nah, emang sering mabuk. Kalau mabuk ya tetap sama Rasulullah dia apa? Dihukum, dicambuk bahkan gitu kan. Bahkan hampir Nuaiman itu mengalami 60 kali dicambuk Rasulullah. Karena nggak pernah ada kapoknya. Mabok, datang. Bocah badar ini dia. Bocah badar gitu kan. Bocah badar. Kagak enak diem ya? Kagak enak diem. Dia udah kecanduan arak gitu. Udah minum apa begitu, terus ketahuan Rasul diomelin, dicambuk. Nah, enaknya Nuaiman, adabnya Nuaiman terhadap Rasulullah itu apa? Ketika dia dicambuk, ketika dia ketika dia diomelin dan sebagainya. Ada yang beli kopi ya? Iya, nggak apa-apa lain aja. Hitam. Susu coklat. Oh, woi. Begitu banyak. Iya. Ya, udah saya. Dua. Berarti Nuaiman ini di satu sisi dia suka bikin jok-jok ya lawakan-lawakan atau sikap-sikapnya bikin lucu gitu bikin ya. Lucu. Ngesari. Di sisi lain dia itu punya kepribadian yang memang betul-betul sedang dibina. Betul-betul sedang dibina. Tapi itu dalam keadaan dia sudah beriman. Dia sudah beriman sama Rasulullah. Sudah beriman. Cuma dia masih punya kebiasaan buruk, diantaranya mabuk-mabukan. Makanya ketika mabuk dia tetap Rasul jilid. Ketika mabuk Rasul jilid kan begitu. Rasul cambuk. Dan pada akhirnya memang beliau itu lama kelamaan meninggalkan. Tetapi cukup dengan waktu yang proses panjang dengan kesabaran Rasulullah yang terus mengimbangi gitu. Jadi memang kalau dakwah itu begitu. Dakwah itu jadi nggak bisa instan memang. Nggak bisa instan karena yang namanya hidayah dan pertolongan itu adalah mutlak datangnya dari Allah. Kita itu sebagai pendakwah gitu kan, tidak mesti harus mudah menghakimi orang gitu. Dan harus juga melihat karakter. Harus juga melihat karakter target ya Gus. Target. Nuaiman itu sahabat Nabi yang memang kadang ngeselin, kadang nyenengin gitu. Dengan kepribadiannya itu ya akhirnya menjadi dinamis. Terkadang menguji teman-teman sahabat-sahabat lain juga. Bahkan nggak cuma hanya Nabi, gitu kan? Nggak cuma hanya Nabi yang senantiasa sering mendapatkan gojlokan dari Nuaiman itu sendiri. Yang dikerjain gitu. Tapi ya karena memang Nabi itu emosinya stabil, prank-prank yang dilakukan oleh Nuaiman itu ya menjadi sebuah penghibur. Seringkali Nabi apalagi kalau sahabat sudah menceritakan tentang Nuaiman ngerjain sahabat lainnya, itu Nabi sampai gerahamnya itu kelihatan kalau ketawa. Kan jarang Nabi itu. Nabi itu salah satu manusia yang jarang ketawa itu terbahak-bahak, jarang gitu. Senyum lebar. Iya, senyum lebar jarang. Gitu. Bahkan nggak pernah kalau dia terbahak-bahak, nggak pernah. Nah, ketika dia bisa senyum lebar, kelihatan giginya semua, itu kalau udah nyeritain Nuaiman gitu masalahnya. Nah, yang lucu lagi, jadi nggak cuma Nabi yang pernah di-prank. Sayyidina Ali pernah, Umar pernah, Utsman pernah. Yang lebih parah lagi Utsman. Yang lebih parah lagi sahabat Sayyidina Utsman itu pernah kejadian begini awalnya. Nuaiman itu pernah nongkrong di pasar, gitu kan.
kelihatannya emang Nuaiman tuh lagi galau gitu kan, nongkrong pasar lagi menyendiri. Tiba-tiba apa? Ada orang buta. Orang buta tuh lagi gerayah geruyu pakai tongkat, dia nggak ada yang nuntun. Mungkin anaknya lagi kemana gitu kan. Pas itu muncul dah ide salonnya tuh Nuaiman. Orang buta nih gitu kan. Kerjain. Nah, kebetulan orang buta itu nanya sama Nuaiman. Ini siapa sih katanya yang bisa ngunjukin saya ke toilet pengen buat kencing kata gitu. Nah, kata orang buta kebeneran nih katanya. Wah, ada Pak, ada. Mau kemana? Ke toilet mau kencing. Ayo saya tuntun katanya. Dituntun sama Nuaiman itu dibawa. Nah, dapat gua mangsa satu katanya. Orang buta. Dia udah kagak peduli orang buta atau orang gimana. Bawa, yang penting dia ngerasa puas dengan batinnya yang pengen begitu kali ya. Dia bawa, pas dibawa ternyata bukan ke toilet. Kemana tuh? Dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid nggak tanggung-tanggung, ditaruh di mimbar. Nah ini katanya toilet nih, bagus katanya. Kata orang buta, enak juga di toilet, adem gitu. Pas gitu, langsung udah sliding dibuka. Nah udah, bapak kencing di sini sendiri, saya tinggalin. Katanya masa saya tongkrongnya ini. Oh iya, tinggalin aja. Begitu tuh. Bener juga. Iya bener juga. Nah, pas Nuaiman pergi, otomatis orang pada masuk ke masjid. Kaget orang pusat ada orang kencing gitu kan. Lah akhirnya itu orang buta mau digebugin sama orang-orang masuk masjid. Pas mau digebugin kagak jadi. Lah orang buta gitu kan. Wah kagak, jangan digebugin. Kasihan orang buta mungkin salah tempat. Gitu. Ditanya lah sama sahabat. Bapak ini kencing di sini datang sendiri apa ada yang nganterin? Lah emang ini di mana deh? Ini di mimbar masjid tempat sholat. Wah Allah katanya itu tadi saya dibawa kemari sama orang. Katanya ini toilet. Nah, sahabat yang lain udah tahu kepikiran pasti Nuaiman nih lagunya. Gak ada orang yang seberani ekstrim begini bercanda lah gitu. Berarti ini masjid. Iya, kurang ajar bener kata itu orang. Pokoknya nanti orang itu kalau ketemu gua gebugin kata orang buta belaga. Orang buta gebugin orang. Nah, pas gitu apa? Udah tuh. Kagak jadi dia kencingnya. Bukan kagak jadi, udah kencing dia. Nah, akhirnya dibawa lagi tuh orang buta keluar. Pas keluar guru tuh kan orang buta, bangsat bener nih orang katanya. Bercanda kagak kira-kira gue diantarin ke masjid katanya, sampai gue kencing di masjid. Kalau ketemu pokoknya gue geding pakai tongkat ini katanya. Pas Nuaiman melihat kaki-kaki cembereng gitu. Cembereng lah kayak bisa gue geding orang katanya. Nah akhirnya ide baru muncul lagi Nuaiman. Datang lagi nih sebagai dewa penolong. Suaranya dirubahin gitu kan. Dirubah. Ganti mode. Iya, Ganti mode. Berarti dia udah tahu settingan-settingan. Udah tahu settingannya. Kalau dia ngomong pakai gaya bahasa tadi ketahuan. Gitu kan. Gua ganti suara gua katanya. Kayaknya Pak, Ki apa? Ada apa Ki ngeguru tuh baik? Lah saya katanya diantirin orang katanya pengen kencing, malah dibawa ke masjid. Lah, itu siapa emang? Tahu katanya. Katanya sih Nuaiman, katanya begitu. Kata orang-orang sekitar tadi yang masjid itu. Oh Nuaiman. Aki mau nggak saya unjukin ke si Nuaiman? Mau, ayo bener mau usah gebugin gitu kan. Ya udah gede banget itu ya. Saya tahu tempat nongkrong Nuaiman katanya. Ayo ikut tuntun lagi om Nuaiman kan. Dituntun dibawa ke masjid lagi baik. Dibawa ke masjid kebetulan ada Sayyidina Utsman lagi sholat. Gitu. Ki apa? Kita udah menemukan target Ki katanya. Tuh ada orangnya katanya. Lagi sholat di masjid Ki katanya. Jari kan lagi sholat gebug. Mendingan lagi sholat katanya. Enak ngegebugnya kan gitu. Kagak kemana-mana, kagak ngelawan. Kagak bisa ngeliat. Berani Aki ngegebug orang lagi sholat. Berani katanya. Ya udah, tunjukin. Tuh, si Nuaiman lagi sholat. Gua bugin langsung Aki. Gua buret. Dia lagi katanya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sampai bingung. Gue lagi sholat digebugin orang. Dikriminalisasi sama orang buta. Jadi Nabi ketika diceritain itu aja sampai ketawa gitu kan. Sampai ketawa makanya Nuaiman itu sampai Nabi berkata gitu kan. Sahabatku yang nanti masuk surga sambil ketawa itu Nuaiman gitu. Kenapa dia bisa masuk surga sambil ketawa? Karena apa? Dia sudah membuat aku selalu tertawa gitu. Jadi rasa bahagia yang diceritakan oleh sahabat mengenai perilaku Nuaiman, Rasul menjadi bahagia. Kebahagiaan itu ternyata menjadi satu wasilah, asbab buat Nuaiman untuk masuk surga. Makanya nanti dia dapat ciri. Orang-orang lain mungkin masuk surga bisa sambil ngimbing. Dia menyengir gitu kan. Jadi ini bisa dibilang Gus, masuk surga
jalur ketawa. Jalur ketawa. Iya betul. Bener ya, masuk surga jalur ketawa. Iya betul. Iya. Ya mudah-mudahan aja gitu. Bang Agung tuh yang sering bikin kita ketawa juga menjadi wasilah juga Bang Agung gitu kan. Bisa membahagiakan orang gitu. Amin, Untuk- amin. Kan bisa masuk surga Mudah-mudahan juga. bisa Lewat masuk jalur ketawa. Lewat jalur ketawa tadi. Tinggal mau kapan masuk surga. Nanti ada yang bukan gitu nggak iman gitu. Usulin dong. Iya. Nah, makanya akhirnya muncul apa ya? Ide. Ide apa rasa sayang Nabi itu ternyata menjadi lebih ke Nuaiman. Bahkan ketika Nuaiman meninggal pun gitu kan. Ketika Nuaiman meninggal pun Nabi sempat memiliki kekhawatiran. Oh, meninggal duluan Aiman. Meninggalnya duluan Nuaiman. Makanya pas para sahabat yang lain sudah meninggalkan pemakaman Nuaiman, Nabi nggak buru-buru pergi. Dia itu masih duduk di situ, masih nunggu. Dia punya ide, nah gitu. Dia pengen tahu Nuaiman di alam barzah nanti tanya malaikat bagaimana. Ternyata Nabi punya imajinasi kecil juga. Iya. Ini lagunya orang begini, hidupnya di alam dunia begini. Gitu. Gua khawatir juga nih malaikat diprank juga. Saking kocaknya. Iya, makin kocak. Takutnya dikerjain juga. Takutnya malaikat. dikerjain juga. Sisi lain takut begitu, sisi lain takut diganden juga sama malaikat kan gitu ya. Nah, akhirnya apa Nabi? Pas orang-orang nggak ada, Nabi dengerin tuh. Nabi kan kasap ya, bisa melihat hal yang lebih daripada kita yang lainnya. Nah, tiba-tiba orang udah pada nggak ada, datanglah dua malaikat yang serem-serem kan, langsung ditanya, mana Rabbuka katanya gitu kan. Bisa jawab dia itu. Aduh. Iya, Allahu Rabbi katanya gitu kan. Allah tuh Nabi udah ketawa tuh, bisa jawab gitu. Salah juga nggak emang. Canggih juga. Canggih juga tuh gitu jawabnya. Pas ditanya kedua, waman Nabi Yuka, bingung nih Aiman. Siapa nabimu kan gitu. Kagak jawab dia, Malah diem. malah diam. Udah mulai grogi tuh Nabi. Waduh, Aiman diem. Apa nggak kenal Iya, gua gitu kali dia ya? kenal gua, iya hidup bareng sama gua terus. Tanya Nabi bentak sama malaikat. Waman Nabi Yuka, masih diem baik. Akhirnya apa? Ternyata Aiman pas malaikat ngebentak, diginiin sama dia. Kayak gitu, jangan berisik gitu. Kenapa ada malaikat jangan berisik? Orangnya di atas, tahu dia ada Nabi di atas. Orangnya di atas. Orang di atas kita ngomongin. Iya, orang di atas ngomongin gitu. Wadah, akhirnya kan Heeh. nyengir lagi bae Nabi. Ini Nuaiman kan dia udah meninggal juga masih aja bikin gua ketawa tuh ya. Gua udah soak-soakan gitu ya. Nabi udah ketakutan gitu, takut Nuaiman enggak bisa jawab. Ternyata dia juga tahu kalau di atas ada Nabi masih nongkrong. Lagi ditungguin. Iya. Jadi unik sampai udah meninggal aja masih bisa bikin Nabi ketawa gitu. Tapi Nuaiman juga meriwayatkan hadis juga ya. Termasuk salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis juga ya. Ya, saya belum begitu banyak tahu soal hadis-hadis yang bersumber dari riwayat-riwayat Nuaiman itu. Hanya saja ya ada hadis yang menceritakan Nuaiman aja gitu. Oh, Untuk yang lain entah ada entah memang saya belum tahu kan gitu yang diriwayatkan dari itu. Yang jelas memang sosok Nuaiman ini lebih populer diriwayatkan, tidak populer meriwayatkan gitu. Dia itu lebih populer diriwayatkan karena memang salah satu sosok Sebagai yang orang fenomenal gitu kan. jenaka. Lah iya. Ternyata ada juga sahabat Nabi yang Yang punya kekhususan. punya kehususan. Kalau dilihat dari Keunikan iya sendiri. keunikan. Kalau dilihat dari Karakteristik. nilai ibadahnya kan nggak ada. Itu nggak ada, jarang diceritakan. Oh iya, justru yang menonjol itu dia adalah pemabuk. Gitu. Orang yang sangat gemar memabuk dan Rasul pun tidak segan-segan walaupun Rasul sayang gitu kan sama dia. Kenapa Rasul sayang sama dia? Karena ketika dia ditanya, kenapa sih kamu ini sering saya cambuk, sering saya apakan gitu kan? Karena apa bahasa dia? Karena Rasul sayang sama saya juga cinta sama Rasul kan gitu. Dan walaupun saya memang masih berlumur dosa, melakukan banyak kemaksiatan, tapi kecintaan saya kepada Rasul itu melebihi daripada kecintaan saya terhadap diri saya sendiri, kan gitu bahasanya. Nah makanya ketika sahabat Nabi itu sempat emosi, ya kadang-kadang ada sahabat Nabi yang kepancing, gitu kan. Sempat Abu Bakar Siddiq aja sempat kepancing gitu kan. Satu riwayat Abu Bakar Siddiq ngajak Nuaiman, memang kan pengangguran. Ngajak apa? Ngajak Nuaiman ikut dagang beda daripada bugang pagu begitu kan gitu ya. Diajak jualan ke Basrah gitu kan. Diajak jualan, berangkatlah Nuaiman sama salah satu
rekannya apa, budaknya Abu Bakar Siddiq yang namanya Suhaibit gitu kan. Jalan, berangkat dagang. Nah, udah berangkat dagang, sampailah pada satu tujuan gitu. Sampai tujuan, Abu Bakar keluar dan Suhaibit ini merapi-rapikan makanan untuk makan siang gitu kan, acara makan siang di tempat peristirahatan. Satu ketika Nuaiman ini lapar gitu kan, pas lapar dia itu apa, dia kan kalau udah lapar kagak bisa tahan gitu. Akhirnya nanya Suhaibit, Pak ada makanan nggak? Ada, ini makanan banyak. Ya udah sini gue minta gitu kan. Lantar Nuaiman gitu kan, tunggu majikan kita gitu kan, tunggu Abu Bakar. Kalau belum ada Abu Bakar saya nggak berani ngasih makanan. Lah lu macem-macem sama gue gitu kan, lu pengen gue kerjain terserah mau diapain, gue mah kagak berani pokoknya. Daripada gue ngasih makan sama lu ntar gue diomelin Abu Bakar, mendingan gue mah mending lebih baik diomelin sama lu dah. Berarti lu nantang sama gue ya gitu kan. Kesel dia yang lagi lapar. Awas tunggu katanya. Pergi dia ke pasar Nuaiman. Pas ke pasar dia nyari tengkulak yang suka ngebelin budak hamba sahaya. Sama saya. Tahu kan ya? Jadi di situ tuh ada semacam agen pembelian budak-budak atau hamba saya. Dia datang ke agen itu. Ini tempat pembelanjaan budak-budak hamba saya, bukan budak belian. Oh iya, saya punya budak tuh. Mau saya jual. Oh ada, pokoknya badannya bagus dah, gawainya prigel bagus gitu. Bisa dipetakin gitu. Sat-sat. Iya sat-sat pakai lah katanya. Oh iya, bagus masih muda lagi. Oh iya, cuma satu ya nanti kalau dijual biasanya dia itu karena dia udah betah gawe sama saya kata gitu kan. Kalau dijual tuh suka ngomong saya orang merdeka bukan nama saya. Suka begitu alasannya. Udah dibilang gitu dulu. Dulu. Jadi kalau dia nanti ngomong begitu udah antepin udah bawa. Emang dia mau betah buat sama saya. Kayak gitu kan. Kalau mau dibeli mau saya jual dia kagak mau. Ya udah kalau begitu berapa duit? Bayar sekian. Lihat aja dulu modelnya itu kan. Kalau lihat model baru gua ajak sama tengkulak sono. Nah itu tuh orang itu ya, oh ya udah bayar mahal. Pas gitu datang lah, potong di genjang gue itu Suhaibit kan, ada apa ini? Lah lu udah dijual sama majikan lu katanya, ngeliatin Nuaiman, gua rusak bener Nuaiman, gua dijual. Waduh, gua dijual ini gimana katanya? Wah gitu apa? Nah kata Nuaiman makan loh katanya gitu kan. Bohongan katanya mau minta makanan dikit kagak dikasih. Sekalian gua jual loh katanya. Wah gitu datang Abu Bakar Siddiq. Pas datang Abu Bakar, mana Suhaibit? Udah saya jual katanya. Terus budak gua dijual. Gitu kan. Waduh kata Nuaiman, emang ada masalah apa sih apa dijual? Nah, itu gara-gara minta makanan dikasih. Gitu kan. Nah, itu sampai gede gitu kan, sampai kasarnya banyak sahabat yang dibikin pusing gitu. Tetapi ya tadi ketika mau di Nuaiman tuh mau diapain kata Nabi jangan. Kenapa jangan? Kata kenapa? Dia itu mencintaiku kan gitu. Jadi kecintaan itu tinggi kepadaku sehingga apa? Ya Allah tetap jadi akhirnya Allah juga senang sama dia. Kalau Allah udah senang sama dia, saya sudah senang sama dia. Jadi tidak ada hak lagi yang lain untuk menyiksa dia kan gitu. Itu makanya sering dibela sama Nabi. Kalau gue perhatiin ya dari ceritanya, berarti bercandanya itu gelap juga. Membahayakan gitu. Anak-anak zaman sekarang bilang itu udah pinggir jurang. Iya. Aduh ya Allah. Luar biasa. Memang ekstrim. Jadi bercandanya kalau kata orang kita kelewatan itu. Iya. Itu. Jadi masih banyak sebenarnya cerita-cerita beliau itu mengenai tentang keekstriman dia dalam melakukan candaan-candaan kan gitu. Ya mungkin kalau kita mau lanjut ya ayo kalau misalkan kita udah sore misalkan selesai. Hikmahnya apa dari sosok Nuaiman ini? Hikmahnya begini. Hikmahnya bahwa ternyata menyenangkan orang lain gitu kan. Yang pertama menyenangkan orang lain bisa bahagia karena perilaku kita. Itu sangat menjadikan nilai ibadah dan menjadikan asbab Allah juga senang. Yang pertama itu. Dan yang kedua, bahwa kita tidak boleh melihat sisi buruk dari orang lain. Nuaiman memang punya sisi gelap dalam kehidupannya, dia masih seorang pemabuk gitu kan. Tapi soliditas terhadap agama Islam tinggi. Dia ikut juga berperang dalam perang Badar, membela agama Islam. Walaupun dia seorang pemabuk. Kan gitu. Terus yang kedua, dia walaupun seorang pemabuk, dia tidak pernah merasa memiliki batasan dengan orang-orang soleh bergaul.
Itu dia tetap bergaul dengan sahabat, bergaul dengan Nabi. Dan dia adalah pribadi yang apa? Ketika kata Nabi dihukum kamu karena mabuk, dia menerima hukuman. Gitu kan? Dia rela dihukum demi apa? Demi menghargai hukum Islam yang memang harus ditegakkan. Gitu kan? Walaupun dia harus berdarah-darah, walaupun dia harus badannya bengkak menerima hukuman. Tapi inilah kecintaan gue terhadap hukum Islam. Terus yang ketiga, hikmahnya apa? Bahwa kita menghadapi orang ketika bergaul atau berdakwah sekalipun, maka jangan melihat sisi gelap dari orang tersebut. Karena di balik itu ada, kita tidak tahu ada kesenangan Allah terhadap dirinya itu apa. Ya. Khawatir orang itu adalah menjadi bagian dari kekasih Allah dalam sisi lain kehidupannya. Itu maksudnya. Kita nggak usah, wah orang mabuk jangan ditemenin. Memvonis orang. Memvonis orang mabuk jangan ditemenin. Orang yang kagak pernah ibadah jangan temenin. Nah itu kan bahaya kalau begitu. Nantinya kita akan memutuskan rahmat Allah gitu kan. Karena Allah itu yang memiliki apa namanya hak prerogatif untuk menunjuk orang mendapatkan pertolongan, mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah dan lain sebagainya. Itu hak prerogatif Allah dan kita tidak tahu. Makanya sayangilah semua orang dalam bentuk apapun itu. Gitu maksudnya hikmahnya Bang Tetep. Walaupun se-ekstrim gitu. Gitu. Kenapa dibela gitu oleh sahabat Rasul kita masih ada kecintaannya terhadap Islam. Karakter orang-orang kita kan sekarang apa? Ketika dia kesehariannya mabok, kesehariannya malik, kesehariannya kagak pernah ibadah. Tapi ketika Islam itu disinggung, berangkat kan gitu ya. Itu kan salah satu cermin ternyata. Hebatnya. Jiwa kosanya dia. Ada gen. Dari iya, sananya mungkin jangan-jangan nasabnya ada jalurnya kan. Orang-orang yang begitu gitu. Jadi dia punya itu ya, punya jiwa korsa ya. Iya. Kayak polisi. Jiwa komando ya. Oke.